Kisah perjalanan internasionalisasi mata uang China, renminbi. Nama saya Ricky Suwarno, berdiri di atas pundak dua superpower, Amerika Serikat China, melihat masa depan Indonesia. Ada satu hal yang tidak terlihat dan tidak berwujud, tetapi jika Anda melanggarnya, mungkin segalanya akan menjadi serba sulit di masa depan. Tahukah Anda apakah itu? Jawabannya adalah kredit pribadi Anda. Istilah profesionalnya adalah sistem kredit. Dan perilaku yang paling mungkin menghancurkan sistem kredit seseorang adalah meminjam uang dan tidak mengembalikannya. Seperti yang diketahui, kredit pribadi adalah hal yang sangat diagung-agungkan di negara maju. Misalnya, sistem kredit sosial di China. Begitu kredit pribadi Anda rusak, Anda tidak perlu membayangkan untuk berkonsumsi barang-barang mewah seperti membeli mobil atau rumah di masa depan, termasuk naik pesawat dan kereta cepat, ataupun menginap di hotel kelas atas saat bepergian. Karena begitu Anda scan QR Code, WeChat Pay atau Alipay maupun facial recognition, sistem pembayaran ini akan langsung menghubungkan ke kantor polisi, sehingga membuat Anda malu di depan publik. Jadi, bila mana Anda merusak kredit pribadi Anda pada akhirnya ditakdirkan hanya bisa naik bis umum yang berharga Rp4.000. Itulah situasi terkini China. Begitu kredit pribadi Anda dihancurkan. Di masa depan, orang yang memiliki kredit pribadi yang baik akan menikmati banyak kenyamanan, dan sebaliknya, mereka yang memiliki kredit pribadi yang buruk akan menghadapi banyak hambatan. Di China, jangan pernah mencoba mengambil risiko, karena saat ini kredit pribadi sedang dinaikkan ke ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mengapa demikian? Dalam video ini, kita akan beralih dari internasionalisasi mata uang China, renminbi, ke mata uang digital, e-Chinese Yuan atau DCEP, yang setara menunjukkan pentingnya kredit suatu negara di masa depan. Sebagai negara perekonomian terbesar kedua di dunia, internasionalisasi renminbi berarti meningkatkan status mata uang China, renminbi, di dunia. Saat ini, dolar Amerika masih merupakan mata uang yang masih luas dipergunakan di dunia. Namun, tahukah Anda mengapa dolar Amerika bisa menjadi mata uang dunia? Apakah karena dia memiliki lebih banyak kapal induk? Atau karena dia memiliki militer yang sangat kuat sehingga setiap negara menjadi takut? Tentu ini memang sebagian alasannya. Tetapi yang paling penting adalah dia pernah mendapat kepercayaan dunia. Misalnya setelah Perang Dunia Kedua, ketika semua negara membutuhkan mata uang dunia untuk memfasilitasi perdagangan antar negara. Pada saat itu, Amerika Serikat berkata, kami memiliki emas yang paling banyak di dunia. Jadi, kami bisa menghubungkan emas dengan dolar Amerika. Kami dapat mencetak dolar Amerika setara dengan emas yang kami miliki. Maka, terbentuklah sistem Bretton Woods di tahun 1944. Sejak saat itu, dunia mulai berdagang memakai dolar Amerika. Namun sayangnya Amerika mulai mencetak dolar semaunya tanpa menghubungkan lagi emas mereka yang semakin berkurang. Akhirnya runtuhlah sistem Bretton Woods. Setelah sistem itu runtuh, negara-negara di dunia merasa tidak nyaman dan aman untuk sementara waktu. Banyak tokoh-tokoh di Eropa berusaha segala cara untuk menolak dolar Amerika, seperti ketakutan akan wabah pandemi seperti saat ini. Supir taksi terang-terangan menolak dolar Amerika. Akan tetapi, saat itu masih belum ada euro yang masih memiliki kredit negara yang lebih kuat seperti Inggris, Perancis, maupun Jerman. Coba bayangkan, seandainya secara tidak sengaja Anda mendapatkan mata uang Zimbabwe, di mana mata uang tersebut masih bernilai 100 dolar Zimbabwe di pagi hari dan menjadi 1 dolar Zimbabwe di sore hari. Bukankah itu suatu kerugian besar? Bisnis lokal saja tidak bisa berjalan, apalagi perdagangan lintas batas. Jadi, setelah Amerika meruntuhkan sistem Bretton Woods, sungguh membuat negara-negara di dunia tidak aman untuk waktu yang cukup lama. Tetapi pada saat bersamaan, tidak ada negara kuat yang dapat memperoleh kepercayaan banyak negara di dunia saat itu. Paman Sam untuk kedua kalinya muncul dan berkata kepada dunia, Anda lihat, kali ini kami telah menghubungkan minyak Timur Tengah dengan dolar Amerika, yang disebut sebagai petrodolar. Bisakah kalian percaya saya sekali lagi? Roda kehidupan terus berputar, tanpa ada pilihan lain. Dengan sangat terpaksa, semua negara di dunia hanya dapat memilih untuk percaya kepada Amerika Serikat yang pernah menghancurkan kreditnya sendiri. Memang sangatlah benar kata pepatah, bahwa sifat kepribadian seseorang sulit untuk berubah. Untuk kesekian kalinya, Paman Sam mencetak dolar tak terbatas,
sehingga terjadilah krisis finansial dunia di tahun 2008 dan inflasi di pandemi saat ini. Sekali lagi, dolar Amerika yang terdepresiasi mengalami krisis kepercayaan dunia. Akibatnya, banyak negara berusaha menggantikan dolar Amerika dengan mata uang dunia baru lainnya. Misalnya, pada bulan November tahun lalu, euro yang telah menyumbang 37,82% pembayaran global telah melampaui dolar yang masih mendominasi 37,64%. Akan tetapi sayangnya, euro sendiri memiliki banyak masalah untuk menjadi mata uang dunia baru. Maka tidak heran jika Amerika terus mencetak uang tanpa batas. Amerika Serikat akan semakin kehilangan kepercayaannya. Jika terus kehilangan kepercayaannya, maka dolar akan diserap oleh mata uang lain seperti Bitcoin, Euro, Pound Sterling, Yen, maupun Renminbi. Menurut Anda, mata uang mana yang paling memungkinkan untuk menggantikan dolar? Mungkin ada sebagian teman-teman menebak Bitcoin. Meskipun mata uang virtual ini pernah dimanipulasi oleh Elon Musk, misalnya. Jadi, mata uang virtual ini lebih seperti produk komoditas saat ini. Mengapa demikian? Salah satu alasan utama adalah nilai mata uang virtual berfluktuasi terlalu besar, tidak kondusif untuk perdagangan internasional. Sebaliknya, menurut Anda, siapa yang paling suka menggunakan mata uang virtual untuk pembayaran? Jawabannya, pengedar obat terlarang, penjudi, pedagang senjata, ataupun orang-orang di industri yang umumnya memiliki tradisi barter barang, seperti perdagangan berlian untuk senjata, ganja untuk modal perjudian. Tetapi sekarang barang-barang tersebut dapat ditukar dengan mata uang virtual Bitcoin, di mana mereka tidak begitu peduli dengan fluktuasi beberapa puluhan persen, karena keuntungan mereka paling tidak di atas 300%. Statistik menunjukkan ketika ada keuntungan 10%, dijamin akan digunakan di mana-mana. Jika ada keuntungan 20%, mata uang virtual ini akan menjadi aktif. Lalu, jika ada keuntungan 50%, maka ada banyak orang yang berani mengambil resiko. Namun, dengan adanya keuntungan 100%, orang-orang menjadi berani menginjak-injak semua hukum manusia. Akhirnya, dengan keuntungan di atas 300%, orang-orang berani melakukan kejahatan apapun, termasuk mempertaruhkan nyawanya. Sebaliknya, jika Anda menggunakan Bitcoin untuk orang-orang biasa, masalahnya akan jauh lebih serius. Misalnya, pekerja buruh pabrik setelah 1 tahun kerja keras, keuntungannya mungkin hanya berkisar 10%. Jika Anda membayar dengan Bitcoin dan Bitcoin naik 10%, tidak ada masalah apapun dengan para buruh. Everybody's happy. Namun, jika Bitcoin turun 10%, berarti para pekerja pabrik sia-sia bekerja setahun tanpa makan dan minum. Apakah itu memungkinkan? Of course not. Jadi, sifat Bitcoin yang melonjak dan anjlok membuatnya tidak dapat beredar dalam transaksi normal, dan tentu saja tidak dapat berpartisipasi dalam perdagangan global. Oleh karenanya, tentu saja tidak mungkin untuk menggantikan dolar Amerika Serikat. Lalu, bisakah mata uang lainnya menggantikannya? Jika Anda meletakkannya di masa lalu, itu masih memungkinkan. Akan tetapi, 2 tahun terakhir, sejak munculnya epidemi COVID-19, telah menyebabkan masalah dalam pembagian kerja di seluruh dunia. Umpamanya, Indonesia bertanggung jawab atas bahan baku, India bertanggung jawab atas produksi suku cadang, dan Vietnam bertanggung jawab atas perakitan. Timbulnya COVID-19 menyebabkan India tidak dapat memproduksi suku cadang, sehingga bahan baku Indonesia tidak berguna, dan akibatnya Vietnam tidak memiliki pekerjaan perakitan yang harus dilakukan. Apalagi pembagian kerja di dunia lebih rumit. Ada sebagian produk hanya dapat dibentuk melalui kerjasama puluhan negara. Namun, akibat epidemi, selama ada 1 tautan bermasalah, itu akan mempengaruhi semua tautan. Akibatnya, semua rantai pasok global harus berhenti. Oleh karena itu, saat ini harus ada sebuah negara yang mampu menahan dampak tersebut. Dia tidak hanya memiliki rantai industri yang paling lengkap, tetapi juga harus secara mandiri menyelesaikan produksi berbagai kebutuhan. Apakah ada negara seperti itu di dunia? Of course, dia adalah negeri tirai bambu China. Seperti diketahui, China adalah satu-satunya negara di dunia yang memiliki semua kategori industri dalam klasifikasi industri PBB. Buktinya, di dalam lingkungan yang ekstrim seperti saat ini, banyak produk dengan rantai industri yang terpatahkan hanya dapat dibuat oleh China. Jadi, seiring perjalanan waktu,
Apakah Anda masih percaya bahwa ketika semua negara-negara di dunia berdagang dengan China, apakah mereka masih akan menggunakan dolar Amerika yang mengambil keuntungan sebagai middleman? Hari ini, lebih dari 30 negara di dunia telah menghilangkan penggunaan dolar seperti Arab Saudi, Rusia, Iran, Pakistan, Indonesia, Malaysia, dan lain sebagainya. Mereka telah langsung menggunakan renminbi ketika melakukan perdagangan bilateral. Namun di dunia ini ada sebuah organisasi bernama Asosiasi Telekomunikasi Keuangan Perbankan Global atau disingkat SWIFT. Apa fungsi organisasi sejenis ini? Secara singkatnya, seperti agen perantara antar bank di dunia. Jika dua negara ingin berdagang, cara operasi umumnya adalah menukar uang mereka sendiri ke dalam valuta asing, yaitu dolar Amerika. Dan bank sentral lokal akan mentransferkan uang kepada bank perantara yang ditunjuk oleh SWIFT. Bank perantara kemudian mentransferkan ke bank penerima uang. Melalui serangkaian prosedur yang cukup rumit, akhirnya memberitahu Anda tentang penyelesaian transaksi. Organisasi SWIFT didirikan pada tahun 1973 di Brussels, Belgia, di mana sebagian besar perdagangan internasional diwujudkan olehnya. Pada dasarnya, SWIFT adalah organisasi nirlaba. Tetapi setiap kali Paman Sam ingin membuli suatu negara, SWIFT akan diminta untuk mencabut kabel jaringannya. Sehingga transaksi lintas batas dan penyelesaian dolar Amerika melalui SWIFT tidak dapat dilaksanakan. Perlu diketahui, seandainya mata uang suatu negara tidak dapat ditukarkan ke dolar, maka mata uangnya akan sulit diedarkan ke negara lain. Jika mata uangnya tidak dapat diedarkan lintas batas, maka komoditas tidak dapat diedarkan lintas batas. Dalam era perdagangan global ini, bila komoditas Anda tidak dapat mengalir keluar dan komoditas negara lain tidak dapat masuk, tidak diragukan pasti akan berdampak besar pada perekonomian negara tersebut. Dengan kata lain, SWIFT bukanlah organisasi kesejahteraan publik, melainkan telah menjadi senjata Amerika Serikat dalam perang ekonomi. Jadi, ke depannya, jika ingin menggunakan mata uang lain untuk menggantikan dolar Amerika dengan mengandalkan SWIFT adalah suatu mission impossible. Saat ini diperlukan suatu sistem baru. Para ahli berbagai negara telah lama melihat kunci masalahnya. Salah satu di antaranya China yang telah mengembangkan e-Chinese Yuan atau Digital Currency Electronic Payment. Banyak teman Ricky mengatakan bahwa e-Chinese Yuan adalah untuk menggantikan Alipay ataupun WeChat Pay. Terus terang, bila demikian berarti pandangan mereka terlalu sempit. Karena peran sebenarnya e-Chinese Yuan adalah mempromosikan internasionalisasi renminbi. Akibatnya bakalan menjadi pukulan berat bagi hegemoni SWIFT dan dolar Amerika nantinya. Pertama adalah pukulan terhadap likuiditas. Dalam hal kecepatan transaksi dan skala transaksi, e-Chinese Yuan akan jauh lebih unggul daripada mata uang tradisional. Misalnya, pembayaran lintas batas saat ini. Masalah utamanya adalah siklus yang terlalu panjang, biaya yang tinggi, prosedur yang rumit, dan efisiensinya yang sangat rendah. Secara otomatis, e-Chinese Yuan akan menumbangkan proses transaksi lintas batas tradisional. Karena e-Chinese Yuan akan mengadopsi teknologi blockchain di masa depan. Sedangkan pembayaran lintas batas tradisional harus melalui proses dari A ke B. Ketika melewati institusi yang berbeda, mereka harus diselesaikan satu persatu. Namun, berkat teknologi blockchain, semua institusi dapat langsung ada catatan rekor yang tidak hanya dapat meningkatkan efisiensi transaksi, tetapi juga secara mendasar menghilangkan kebutuhan lembaga tertentu untuk mengambil keuntungan. Yang paling penting, e-Chinese Yuan didukung oleh jaminan kredit negara raksasa China yang dapat menjamin kestabilan nilai tukarnya. Oleh karena itu, dengan efisiensi yang lebih tinggi, nilai tukar yang sangat stabil, keunggulan ini dapat mendorong internasionalisasi e-Chinese Yuan dengan cepat seperti yang dipraktikkan dengan pembelian minyak China dengan Iran maupun Rusia saat ini. Dapat dikatakan seiring meningkatnya kekuatan komprehensif negeri tirai bambu, akan semakin banyak negara yang menggunakan e-Chinese Yuan untuk pembayaran di masa depan. Lalu, apa hubungannya dengan masyarakat awam di China? Dalam kehidupan sehari-hari, e-Chinese Yuan tidak lebih dari mengubah uang kertas menjadi mata uang digital yang tersimpan di ponsel Anda. Akan tetapi, perubahan kecil ini telah membuat banyak transaksi ilegal dapat terbongkar. Misalnya, dalam adegan di film Hollywood, jika ada seseorang ingin membeli atau menjual hewan liar, Anda akan sulit melacaknya bila mereka bertransaksi dalam uang kertas.
Akan tetapi, e-Chinese Yuan dapat melacaknya dengan mudah. Itulah sebabnya penggunaan e-Chinese Yuan akan jauh lebih aman ketika pemerintah ingin membuat penyesuaian dalam industri tertentu. Misalnya, pada tahun 2007, ketika pemerintah pusat Beijing ingin mendukung pengembangan industri teknologi. Akibatnya, banyak dana dukungan ini secara diam-diam mengalir ke real estate. Atau misalnya lagi, tahun lalu ketika Beijing ingin mendukung usaha kecil dan menengah, sebagian besar dana mengalir dan berspekulasi ke real estate lagi. Namun, setelah e-Chinese Yuan dipopulerkan, keberadaan setiap uang dapat dilacak, sehingga dapat mentransfer dana secara akurat ke akun bisnis yang akan didukung pemerintah. Di samping itu, begitu e-Chinese Yuan dipopulerkan, industri keuangan China akan menjadi lebih transparan. Era penipuan online akan menjadi sejarah. Kredit pribadi menjadi semakin penting dari sebelumnya. Ini seperti kartu bisnis sosial akan mempengaruhi kehidupan kita sepanjang waktu. Orang dengan kredit yang sangat baik di masa depan akan dapat menikmati banyak keuntungan seperti pinjaman konsesi, peluang kerja yang lebih baik, dan bahkan lebih banyak manfaatnya lagi. Atau, misalnya, suatu hari ketika Anda pergi berkencan buta, bila mana cewek idaman Anda mengetahui bahwa kredit Anda terlalu rendah, dia akan langsung goodbye dengan Anda. Pastikan Anda subscribe dan share akun ini dengan kredit Anda yang baik supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!